Dulu di India ada seorang ulama besar terkenal, Anwar Shah Al-Kashmiri, Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Beliau ini ahli hadis, ahli fikih, ahli nahwu, ahli segala macam ilmu itu. Namanya siapa? Anwar Shah Al-Kashmiri. Dan kitabnya sekarang syarah-syarah Tirmidzi, syarah-syarah hadis-hadis itu banyak sekali sampai sekarang beredar di mana-mana. Ini saya ceritakan sedikit supaya kamu tuh ada gambaran orang alim itu bentuknya gimana toh gitu. Itu waktu masih kecil itu beliau mondok di Diuban. Masih kecil gitu, tiap malam tuh nangis saja. Ayahnya itu sedih, kasihan melihat anak ini. Ayahnya dipanggil, anak kamu tuh tiap malam nangis saja. Kelihatannya kok tidak betah di pondok. Kamu bawa pulang aja lah, kasihan saya itu melihat tuh. Maka ayahnya bilang, Syekh, itu di rumah juga begitu itu, tiap malam nangis saja begitu. Saya tanya, katanya takut kalau masuk neraka, Syekh. Itu bukan di pondok aja, di rumah juga gitu aja. Sudah biarin aja lah, nggak apa-apa itu kok. Itu Anwar Shah Al-Kashmiri. Masih kecil itu. Itu kitab-kitabnya orang India itu cara penulisannya itu agak aneh gitu, seperti kitabnya orang Jawa zaman dulu. Itu nulisnya itu bukan kayak begini semua satu baris begini, enggak. Kadang-kadang itu ditulis dari sini juga dari sini, pinggirnya itu tulis gini, putar gitu. Jadi tulisannya itu ada yang kayak garis biasa gitu, ada yang muter gitu, yang berusaha catatan-catatan gitu. Itu kitab-kitab orang zaman dulu juga begitu di Jawa itu. Di Arab juga banyak begitu itu. Jadi kalau membaca itu nggak bisa lurus begini, kitab itu harus diputer. Ini begitu baru bisa dibaca. Tapi Syekh Al-Kashmiri ini saking hormatnya kepada kitab tuh nggak berani muter kitab itu. Kitab ini guru saya ini, bagaimana kalau saya putar-putar? Maka dia yang muter, kitabnya ditaruh di sini, dia muter meja itu, diputeri. Berjam-jam itu muter aja karena baca kitab itu. Saking adabnya kepada kitab. Maka kalau saya melihat santri kitabnya pececeran di mana-mana itu sedih saya ini. Orang nggak bisa jaga kitab, nggak akan bisa jaga ilmu. Ngerti? Nah. Ini kitab agama itu berbeda dengan kitab matematik, fisika, kimia itu lain. Kalau kamu ada adab, nanti ada cahaya dan nur. Kalau ada nur itu cepat paham gitu ngaji itu. Bukan terus bingung aja ini kok gimana sih? Enggak paham-paham. Karena ilmu agama itu ilmu mahal. Ilmu agama itu ilmunya para nabi. Kalau kita enggak punya adab, enggak akan bisa masuk. Satu contoh ya, kalau kamu mau bertamu kepada orang biasa, ya kamu nggak perlu adab yang bertele-tele. Assalamualaikum, salam, udah.
Tapi kalau kamu bertamu kepada seorang raja, kalau kamu nggak punya adab, oh akan diusir kamu. Betul? Nah, begitu juga kalau ilmu dunia itu tanpa adab, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu agama nggak pakai adab, nggak akan bisa masuk. Di perkara itu kalau mulia kita harus beradab. Ini bedanya santri dengan anak SMA itu begitu, lain santri itu. Seenaknya aja nggak bisa. Walaqad arsalna, sungguh aku telah mengutus rusulan rasul-rasul. Min qablika, sebelum engkau, minhum di antara mereka man rasul. Qasasna, yang aku telah ceritakan, alaika atas engkau. Wa minhum, di antara rusul, man rasul lam naqsus, yang aku belum ceritakan, alaika atas engkau. Ini ada riwayat-riwayat macam-macam. Dari riwayat mengatakan bahwa Allah telah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25. Ya mungkin saja dulu tuh di Jawa itu ada nabi, itu juga mungkin aja. Jawa ini termasuk bangsa yang sudah lama sekali, tapi sudah tidak diketahui. Dan kemudian ajaran para nabi, para rasul itu tadi banyak yang telah diselewengkan. Apalagi nabi rasul yang tidak masyhur, nabi yang masyhur saja kayak Nabi Musa, Nabi Isa. Itu ajarannya sudah diselewengkan. Sehingga tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Yang ajarannya itu masih utuh tuh nggak ada selain yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh alam, dan kitabnya yaitu Al-Quran dijadikan kekal sampai kiamat, tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Dan Allah berjanji di kalangan umat baginda Muhammad SAW ini senantiasa akan ada orang-orang yang memikul amanah ilmu agama ini sampai hari kiamat. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi uduluhu. Ini hadis sahih ini. Orang-orang yang lurus, orang-orang yang adil. Akan senantiasa ada itu. Orang-orang yang akan bawa ilmu agama ini sampai hari kiamat. Maka jangan ada pikiran saya belajar ilmu agama nanti nggak laku, enggak. Orang-orang yang akan mikul ilmu agama ini akan terus ada. Maknanya orang yang akan belajar agama ini juga akan terus ada.
Maka jangan khawatir saya ngaji lama-lama di Temboro nanti siapa yang saya ajar. Nah, kalau ilmu kamu itu makbul, nanti Allah akan datangkan orang-orang yang mau kamu ajar. Syaratnya itu ilmunya makbul. Bagaimana supaya ilmu makbul? Niatnya lurus semata-mata karena Allah, tertib di dalam belajarnya, dan jangan sekali-sekali berbuat maksiat. Baik maksiat umum maupun maksiat khusus. Maksiat umum maksudnya gimana? Maksiat yang dikerjakan oleh umumnya manusia. Bohong, ya, gunjing orang, ngambil haknya orang lain, pacaran. Ini maksiat umum. Atau maksiat khusus. Maksiat khusus itu maksudnya gimana? Santri tidak mengikuti tertibnya jadi santri. Jam 1 masuk, setengah 2 baru datang. Waktunya masuk, enggak masuk. Ini termasuk maksiat juga. Karena kamu jadi santri itu sudah berjanji mau mengikuti tertib. Kalau tidak mengikuti tertib ya kamu itu maksiat. Maksiatnya santri. Paham, Kel? Awas kamu lebuna ya, kon.